Shalom. Saya percaya pagi hari ini semuanya kita, dimanapun kita berada di rumah kita masing-masing, tetap ada sukacita yang dari Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan segenap kerinduan hati kami. Biarlah Engkau mengurapi setiap kami, Engkau melayakkan setiap kami, untuk kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Urapi kami semua Tuhan, seluruh jemaat El Gibor tanpa terkecuali. Biarlah Roh Kudus Engkau memenuhi kami dengan hadirat-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh hati kami haus akan Engkau Roh Kudus. Pribadi yang
ajaib, Engkau luar biasa Yesus. Engkau dahsyat Tuhan, dan sungguh kasih-Mu nyata dalam hidup kami. Biarlah setiap kami Yesus selalu meninggikan nama, mengagungkan Engkau Yesus Kristus, Allah dan Raja kami. Haleluya. Semua yang siap puji Tuhan bersama katakan amin. Biar segala pemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus Yesus. Haleluya. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan. Yesus. Dan dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan.
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika pagi hari ini Tuhan, kami boleh Engkau memberkati dan Engkau menyertai setiap kami. Kami siapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh kami rindu untuk Engkau bentuk Tuhan Yesus. Kami rindu untuk belajar lebih lagi, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, berikan kiranya hikmat yang daripada-Mu, bahwa lebih lagi untuk boleh menyampaikan semuanya Tuhan Yesus yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin membahas tentang hal yang penting yang diperlukan untuk pada waktu akhir zaman. Jadi kita lihat di Daniel 12. Akan saya bacakan di sini ayat 1 sampai 4. Daniel 12 ayat 1 sampai 4. Pada waktu itu juga akan muncul Michael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang dapati nama yang tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami hinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan percaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Dan saya bacakan satu lagi, ayat 8-10. Adapun aku, memang ku dengar hal itu, tapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ya, jadi di sini saya membahas tentang orang-orang bijaksana pada akhir zaman. Jadi ini adalah salah satu hal yang cukup sering dibahas di Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama, tentang akhir zaman. Itu selalu ada hubungan dengan orang berhikmat dan orang bijaksana. Nah, mengapa kebijaksanaan ini penting? Kita tahu bahwa kalau misalnya perumpamaan beberapa perumpamaan di Perjanjian Baru, seperti di Matius tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, baik bijaksana dan lain sebagainya, itu semua kebijaksanaan itu, hampir semuanya itu menyangkut tentang apa yang harus yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Jadi untuk berjaga-jaga, untuk melakukan segala itu terlebih dahulu, duluan, istilahnya seperti itu. Nah, kita mau lihat dari sisi Daniel. Dari sisi Daniel ini, orang bijaksana yang dibicarakan Daniel ini seperti apa? Di yang pertama tadi, di ayat 3, akan saya bacakan lagi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Ya, jadi dikatakan bahwa orang bijaksana akan bercahaya seperti cakrawala. Apa maksudnya orang bijaksana percaya seperti cakrawala? Kalau di Perjanjian Baru dikatakan orang-orang benar akan bercahaya. Terus ada juga perumpamaan tentang pelita yang menerangi seluruh ruangan dan kita harus menjadi cahaya seperti itu.
Apa maksudnya? Maksudnya itu berarti akan ada perbedaan yang sangat signifikan, sehingga kita bisa, seperti kita bisa membedakan gelap terus tiba-tiba terang. Demikian juga kita bisa melihat orang yang tidak bijaksana dengan yang bijaksana pada akhir zaman. Apa yang membuat perbedaan-perbedaan itu? Jadi banyak hal yang membuat perbedaan-perbedaan itu. Dikatakan bahwa orang yang bijaksana kelihatan, berarti dari perilakunya, dari keputusannya, keputusan-keputusan yang diambil, dari perbuatan-perbuatannya, kelihatan kalau misalnya dia ini orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan. Kelihatan kalau segala sesuatu yang dia putuskan itu bukan berdasarkan kekhawatiran, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan keinginan sendiri, bukan berdasarkan apa yang dia sendiri dalam tanda kutip anggap baik, tapi apa yang Tuhan anggap baik. Ya. Jadi seperti gelap dan terang itu nggak bisa bersatu, demikian juga di akhir zaman itu gelap dan terang itu nggak bisa bersatu, nggak ada tengah-tengah, nggak ada istilahnya tengah-tengah itu nggak ada. Kalau misalnya kita berlaku benar, kita akan dimurnikan semakin lama semakin benar. Meskipun kita ada cacat sedikit, tapi tambah lama tambah dimurnikan, tambah lama tambah dimurnikan, seperti itu. Sedangkan kalau misalnya sudah nyemplung dalam gelap sedikit, orang benar nyemplung dalam gelap sedikit, bisa terjerumus lebih dalam kalau misalnya tidak mau dimurnikan, seperti itu. Jadi nggak ada istilah yang tengah-tengah itu, nggak ada. Harus semakin baik atau semakin buruk, seperti itu. Oleh karena itu kita perlu bertobat setiap waktu. Nah, dikatakan juga bahwa yang menuntun banyak orang pada kebenaran dan yang telah menuntun banyak orang pada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Jadi maksudnya yang menuntun, jadi orang bijak ini yang telah menuntun orang-orang seperti pada kebenaran seperti bintang-bintang. Jadi kalau orang zaman dulu itu kan mereka lebih cenderung ke arah astronomi atau semacam itu, yang mereka lihat mungkin rasi-rasi bintang, jadi yang paten gitu. Mungkin mereka arahnya lihat dari situ. Jadi mereka dituntun ke arah mana dari rasi-rasi bintang itu, dan mereka mau melakukan apa juga banyak yang dituntut seperti itu. Demikian juga mungkin ke depan orang-orang bijaksana ini akan menuntun banyak orang pada kebenaran seperti itu. Jadi seperti orang-orang zaman dulu itu melihat bintang-bintang untuk jadikan patokan, demikian juga pada akhir zaman orang-orang akan melihat, banyak orang akan tertuntun pada kebenaran dengan melihat bahwa pada orang-orang bijaksana ini. Nah, yang selanjutnya kita lihat seperti apa orang-orang bijaksana itu. Nah, kita lihat di Daniel 12 ayat 10. Akan saya bacakan lagi. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Jadi dikatakan banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Kalau bahasa Inggrisnya itu kebanyakan bicaranya seperti purified, made white, and refined. Di-refine maksudnya jadi itu terjadi proses yang terus-menerus sehingga benar-benar murni. Seperti pada peleburan untuk memurnikan emas atau perak. Jadi dipanasi, terus masih kurang murni, dipanasi lagi, dikeluarin lagi impurity-nya, dikeluarkan lagi. Jadi seperti itu juga proses pemurnian, proses pemurnian kita, maksudnya proses pemurnian orang-orang bijak. Kan dikatakan seperti banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Berarti ya orang yang disucikan dan dimurnikan dan diuji ini itu berlawanan dengan
orang fasik. Nah, jadi orang-orang yang disucikan dan dimurnikan dan diuji ini, mereka kelakuannya, perilakunya akan semakin lama semakin menyerupai Allah. Apa yang mereka putuskan, apa yang mereka hasilkan, apa yang mereka kerjakan, itu semakin lama semakin tidak ada yang sesuai dengan kehendak pribadi mereka. Pertama, juga semakin lama nggak ada yang keputusannya bukan berdasarkan kekhawatiran, keputusan juga bukan berdasarkan nafsu atau kepingin cepat kaya atau kepingin apa, dan bukan keinginan pribadi, melainkan berdasarkan iman dan kasih, berdasarkan apa yang Allah kehendaki. Kalau misalnya kita ingin jadi bijaksana, berarti kita nanti akan dimurnikan dengan berbagai macam hal, mungkin entah kesukaran, entah apa, kita nggak tahu. Akan semakin lama itu semakin diuji. Mungkin pertama hal-hal kecil, kita mungkin berhasil, kita memilih iman, memilih kasih. Semakin lama semakin berat permasalahannya. Diuji lagi, apakah kita memilih untuk percaya Tuhan? Apakah kita memilih untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Dan demikian seterusnya, sampai nanti suatu saat kita dapati murni, bersih, dan bersinar. Jadi semua orang bisa melihat perbedaannya. Nah, terus dikatakan juga, tapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Kenapa kok orang-orang fasik ini tetap berlaku fasik? Karena mereka ini tidak mau dimurnikan, mereka ini tidak mau mengalami proses, mereka ini tidak mau mereka menganggap ini mereka sudah benar. Kebanyakan mereka menganggap mereka ini sudah bijak, jadi tidak perlu mendengarkan orang lain lagi, orang lain ngomong A atau B. Mereka menganggap mereka sudah, oh saya sudah benar, nggak perlu ada yang dibenerin lagi. Padahal kita sebenar apapun, kita ini butuh dimurnikan lagi, seperti itu. Jadi orang yang mau dimurnikan ini yang nanti akan jadi bijaksana, yang akan kelihatan berbeda. Contoh misalnya kita dalam pekerjaan, mungkin banyak kita sudah gak mencuri, tapi apakah kita masih berbohong untuk menjual barang dagangan kita, atau berbohong untuk apa, atau menjelek-jelekan orang misalnya gitu? Apakah kita masih seperti itu? Kalau masih seperti itu, berarti kita perlu dimurnikan. Kita harus mengambil pilihan, memilih untuk melakukan kasih. Ingat bahwa dasar dari segala keputusan yang Tuhan Yesus ambil, yang contoh-contoh di Alkitab, tokoh-tokoh di Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan seterusnya, semuanya didasarkan, memang mereka kadang-kadang salah ambil langkah, cuman semakin lama semakin dimurnikan, semakin lama itu mencerminkan bahwa yang mereka ambil keputusan itu berdasarkan iman dan kasih. Nah, jadi kalau misalnya kita masih jelek-jelekan orang, berarti kita nggak percaya bahwa Tuhan itu sanggup memberkati kita. Kalau memang kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati kita tanpa kita menjelekkan pandangan orang atau menjelek-jelekan orang, yaitu yang kita harus ambil langkah itu. Kita yang bilang, aku milih untuk tidak menjelek-jelekan orang, misalnya seperti itu. Aku memilih untuk tidak berbohong. Atau bisa juga dalam pekerjaan ini kita mungkin merampas hak orang lain atau bagian orang lain yang lebih nggak punya kekuatan untuk mengambil bagian itu. Misalnya kita jual sesuatu, kita punya market besar misalnya itu, kita punya power, kita ambil semua. Sedangkan kita tahu bahwa ada beberapa orang itu bergantung pada market itu, seperti itu. Kita juga tahu maksudnya, ya kita ingin menghancurkan kompetitor juga dengan cara-cara yang tidak berdasarkan kasih. Jadi ya keputusan itu di tangan kita. Kita
memilih untuk berbuat kasih atau memilih untuk tidak berbuat kasih? Seperti itu. Jika kita memilih untuk berbuat kasih, yaitu dasarnya kita percaya bahwa sekalipun misalnya akhirnya kita dimakan orang, ya Tuhan yang akan berkati kita, Tuhan yang akan membawa kita, Tuhan yang akan memelihara kita. Nah, terus kalau misalnya contoh lain, misalnya biasanya sering seperti ini tuh yang perusahaan keluarga mungkin, atau jadi saya ada teman, dia memiliki perusahaan keluarga. Ada banyak yang saya dengar juga, ada banyak sih perusahaan keluarga seperti ini. Jadi mereka itu satu perusahaan dibagi berapa keluarga, yang mungkin kakak beradik beberapa orang gitu. Nah, yang satu mungkin ngerasa, oh saya sudah kerja lebih banyak, saya sudah melakukan lebih banyak, jadi merasa harusnya saya mendapatkan lebih, misalnya seperti itu. Nah, yang satunya lagi juga dalam sudut pandangnya, oh saya ini sudah melakukan apapun untuk ngembangin perusahaan ini, maksud saya cuma dapat segini, misalnya seperti itu. Banyak juga hal yang lain. Nah, jikalau Anda orang bijaksana, sebaiknya Anda merelakan hal itu. Jadi misal ya sudahlah, kalau misalnya aku harus kerja lebih banyak, ya demi keluarga, tidak masalah. Yang pasti aku percaya kalau misalnya memang Tuhan lihat ini kurang, Tuhan masih cukupkan. Entah itu dari bisnis yang lain, entah itu dari pekerjaan yang lain, entah itu hal yang lain, Tuhan pasti cukupkan. Jadi pilihlah kasih, pilihlah untuk melakukan kasih, dan percayalah pada Allah. Nah, contoh lain lagi, mungkin banyak orang, kalau misalnya kita ini kan dikatakan di Gereja itu dari pernah bilang, jadilah seperti anak kecil ini. Maksudnya ya apa? Maksudnya seperti apa? Nah, jadi anak kecil itu kan tulus, dia tuh memang gak ada motivasi apa-apa, dan dia tuh gak ada perasaan apa-apa. Jadi bukan berarti kita ini gak boleh berjaga-jaga, tapi maksudnya kita tetap harus berjaga-jaga. Cuman misal kalau ada yang memakan kita gitu ya, kita tetap harus berjaga-jaga. Cuman jangan punya prasangka buruk terlebih dahulu. Jangan, ya mungkin banyak yang kalau misalnya kita berlaku tulus seperti itu, mungkin banyak yang akan memanfaatkan kita. Mungkin banyak mau mengambil untung, mungkin banyak berniat jahat pada kita. Tapi ya kita memang perlu berjaga-jaga, maksudnya berhati-hati. Cuman percaya aja, Tuhan itu yang mengatur segala-galanya. Kalau misalnya kita tulus, itu kalau kita kena masalah pun itu Tuhan yang akan menggantikan dan menambahkan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, sekali lagi, pilihlah kasih, pilihlah untuk melakukan kasih itu. Pilihlah kasih dan percayalah pada Allah. Nah, mungkin sekarang banyak dari kita yang belum sempurna. Saya sendiri juga belum sempurna. Banyak kita seringkali memilih untuk melakukan sesuatu berdasarkan kekhawatiran kita, memilih sesuatu berdasarkan nafsu kita, memilih sesuatu berdasarkan keinginan kita secara pribadi. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mau dimurnikan. Kita harus selalu memilih apa yang Tuhan kehendaki, memilih kasih, memilih percaya, memilih melakukan iman. Ya, yang terakhir, bagaimana cara menjadi bijak seperti ini? Kita tahu bahwa orang itu dikatakan bijak jika ia itu pengen selalu belajar, terus bisa diajar, bisa mendengarkan orang, dan selalu mengumpulkan hikmat-hikmat dan tidak melemah didikan.
Sekalipun bukan berarti percaya segala sesuatu itu langsung dimakan mentah-mentah, tapi karena dia mendengarkan banyak hal, banyak pihak, banyak sudut pandang, dia bisa merekonstruksi atau bisa memilah-milah apa yang baik, apa yang memang seharusnya dilakukan. Jadi dia mengumpulkan hikmat, mengumpulkan orang bijak, bisa dikatakan itu orang yang sudah mengumpulkan banyak hikmat, terus bisa memilah-milah. Nah, dari mana datangnya hikmat? Kita tahu sendiri di Mazmur 111 ayat 10a. Akan saya bacakan sedikit. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Ya, saya potong sampai situ aja. Jadi permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Jadi kalau misalnya kita takut akan Tuhan yang akan menambahkan hikmat itu. Mungkin Tuhan juga bisa mengirim orang-orang, banyak orang, beberapa orang untuk menegur kita atau memberikan masukan atau memberikan sudut pandang baru. Dan kita nggak boleh nolak. Kalau memang itu bukan dari Tuhan yang pasti akan ngajari kita. Tuhan yang akan berikan kita pengertian. Oh, ini bukan. Kayak gitu. Nah, tapi kita bukan berarti kita nggak mau mendengarkan apa perkataan orang. Kita juga dapat belajar dari banyak hal. Ya, demikian. Semoga kita semua menjadi orang bijaksana di akhir zaman ini. Ya, demikian firman Tuhan. Semoga memberkati. Amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita, sebelumnya kita naikkan satu pujian. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu yang bagimu. Kemuliaan bagimu. Amin. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh Sekali lagi. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan bagi Tuhan. Sebab Engkau Allah yang kami sembah. Di tempat Engkau Allah yang kami maha tinggikan. tinggi, Katakan Kau Raja. Kau Raja Kau Raja Yesus. Bukan dan dipuji. Mari datanglah kerajaan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Seluruh bumi Penuh kemuliaan-Mu.
Terima kasih ya Tuhanku. Engkaulah Allah yang kami sembah. Engkaulah Allah yang kami tinggikan. Engkaulah satu-satunya Tuhan dan Allah kami yang hidup. Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Sebab bagimu segala pujian, segala hormat, dan segala kemuliaan. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh memuji dan menyembah-Mu, dan kami boleh merasakan jamaah dan hadirat Roh Kudus yang menguatkan setiap kami dan menghiburkan setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan, umat yang Kau kasih seperti biji mata-Mu sendiri. Mari saudara kasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu tinggi-tinggi dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa daripada Roh Kudus menyertai saudara, memimpin, membimbing saudara, mengajar saudara, dan sekali lagi memberkati saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, selamat pagi.